Shalom, sidang jemaat Raja Wali Anugerah yang dikasih Tuhan, Tiranus yang dikasih Tuhan, di hari Sabat minggu pertama di bulan Mei 2020 Masehi, kita masih berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan yang besar, ya, di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini masih dalam kondisi kita PSBB untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Tetapi kita tetap bersemangat, saudaraku, ya. Kita menyambut perjamuan kudus di minggu pertama ini dengan kuat kuasa Tuhan. Kita dikuatkan, kita diberi kemenangan senantiasa oleh Tuhan. Untuk tema bulanan seperti yang bulan lalu, jangan takut di April, tetapi di bulan Mei ini judul atau temanya adalah ditinggikan, ya. Sebab di bulan ini ada kenaikan Tuhan, ya, dan tak lupa juga ada hari Pentakosta, ya. Tuhan ditinggikan, sebab apa yang dikerjakan Tuhan benar-benar menyukakan hati Bapa di sorga. Demikian saudara dan saya, ya. Tuhan rindu kita hanya mempermuliakan dan meninggikan namanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita ambil di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat yang ke-11. Firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup ini adalah hidup yang harusnya menyenangkan hati Tuhan. Mungkin hari ini saudara mengalami banyak tekanan karena situasi ini. Ya, kita semua mengalami. Tetapi satu hal, Tuhan rindu tetap ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Sehingga kehidupan saudara sehari-hari bukan meninggikan diri. Bukan menyatakan bahwa kita paling hebat. Mungkin kita banyak melihat opini-opini tentang COVID-19, atau bahkan kita juga ikut larut di dalam pemikiran-pemikiran politik. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, mari kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Oleh sebab itu dikatakan dalam Lukas 14 ayat 11 ini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Saudara dan saya, saat kita memakai kekuatan pikiran kita, maka tanpa sadar kita sebenarnya sedang meninggikan diri. Bahwa seolah-olah kita paling hebat mengatasi masalah ini. Tapi ingat saudara, kita tidak ada apa-apanya. Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu, mari kita merendahkan diri. Dengan kita merendahkan diri, firman Tuhan katakan, ia akan ditinggikan. Saudara dan saya akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Berikutnya saudaraku dikasih Tuhan, teladan kita di dalam bulan Mei ini, ribuan tahun yang lalu, ya, Tuhan sudah menyatakan diri dengan kenosis, pengosongan diri, supaya Dia yang harusnya raja di atas segala raja, yang mempunyai surga, ternyata harus merendahkan diri. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan buat saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, saat kita mau merendahkan diri kita, saat kita mau memberikan kesempatan untuk kita dipakai oleh Tuhan, seperti yang Tuhan kerjakan sampai mati di kayu salib. Kenosis, barangkali saudara sudah paham itu, tentang bagaimana Tuhan mengosongkan dirinya, bukan menghilangkan sifat ilahi, tapi dengan sengaja Tuhan mengosongkan dirinya. Supaya apa saudara? Supaya Dia sama menjadi manusia seperti itu. Dia merasakan sakit, Dia merasakan tertekan. Tetapi hebatnya Tuhan kita, Dia mampu
sekalipun harusnya dia yang ditinggikan, tapi dia mampu merendahkan diri. Ada dua hal yang saudara harus catat. Yang pertama, saat engkau mau merendahkan diri, akui kesalahanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Berani mengakui kesalahan. Tidak usah gengsi, ya. Saya jadi gembala salah pun, ya saya harus mengakui kesalahan saya. Dengan demikian, supaya saya dapat pengampunan dari Tuhan. Amsal 28 ayat 13 katakan, Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara, kalau kita mau mengakui kesalahan kita, iya aku salah Tuhan di hadapanmu, aku salah di hadapan keluargaku, aku salah di hadapan sesamaku, aku salah di hadapan keluarga, istriku, anakku, suamiku, orang tuaku, akui kesalahan itu, maka engkau akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mau belajar dan diajar. Kita tidak pintar, saudara. Ya, kita bukan orang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan kadang-kala persoalan terjadi sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara baca di Amsal 27:17, ya. Amsal 27:17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Jadi enggak apa-apa, saudara. Gesekan itu biasa, Tuhan izinkan. Tetapi sikap yang harus Anda ambil adalah saudara mau merendahkan diri terlebih dahulu dan menganggap yang lain lebih utama. Itu kenosis yang seperti Tuhan ajarkan. Baiklah, dengan sikap rendah hati ini, firman Tuhan dikatakan dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat ke-10, ya. Demikian dikatakan, demikian jugalah kamu, saudara dan saya. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Ingat ini, hendaklah saudara berkata. Apa yang saudara katakan? Dikatakan di sini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saudara, ini loh kerendahan hati kita. Apa susahnya kita mengakui kesalahan kita di hadapan orang lain? Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, engkau tidak punya negosiasi di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan, kerjakan dalam hidupmu. Terima semua dengan sukacita. Kalau hari ini kau sedang direndahkan, kalau hari ini kau sedang dilecehkan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dia sudah mengalami 2000 tahun yang lalu. Dan malam hari ini saya mengajak saudara, supaya apa? Supaya sidang jemaat ini mendapat perkenanan hati ini di hadapan Tuhan. Engkau bukan direndahkan, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, pesan gembalaan yang terakhir. Di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Mazmur 75 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Saya ulangi buat saudara. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Saudara, Tuhan tidak pernah salah menilai saudara. Saat kau sungguh-sungguh merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka kau mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Seperti Yesus. Saat dia wafat, maka dia dapat perkenanan dari Tuhan. Dia naik ke surga dan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia mendapat perkenanan, dan saya rindu jemaat juga mendapat perkenanan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Terus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID ini. Salam sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.